lagi pada pelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Masih bersama Bapak dan juga Ibu Dr. Anda Mutiara yang bersama-sama mengajar matematika di kelas 9. Oke. Persamaan kuadrat merupakan salah satu materi pelajaran matematika di kelas 9 ini yang sangat atau cukup aplikatif. Artinya persamaan kuadrat ini bisa digunakan atau diterapkan pada bidang keilmuan yang lain atau mata pelajaran yang lain sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran atau kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita lihat ada video anak sedang menendang bola. Kalau kita perhatikan, lintasan yang dibentuk dari gerak perpindahan satu titik bola ke titik lain di ujung merupakan sebuah lintasan yang berbentuk parabola, atau geraknya bisa disebut juga gerak parabola. Ini sangat terkait dengan pelajaran IPA, terutama fisika. Misalkan seorang anak menendang bola dengan bentuk lintasan gerak bola tersebut adalah berbentuk parabola, maka aplikasi persamaan kuadrat atau penggunaan persamaan kuadrat ini bisa digunakan untuk sebagai alat bantu menghitung. Misalkan pertanyaannya pada detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Jadi bisa dihitung karena bentuk geraknya atau lintasannya berbentuk parabola, maka bisa digunakan alat bantu matematika yaitu persamaan kuadrat dalam menyelesaikannya. Itu salah satu contoh. Juga banyak yang lain, misalnya anak melempar bola basket kering, lompat jauh, dan sebagainya. Terutama pada gerak-gerak yang membentuk lintasan parabola. Kita lanjut. Sebelum kita mulai, kita sampaikan dahulu kompetensi dasar atau kompetensi minimal atau kemampuan minimal yang harus kamu miliki nantinya setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Jadi kata kuncinya di sini pada 3.2 menjelaskan. Agar bisa menjelaskan, maka kamu harus mengerti apa persamaan kuadrat, karakteristiknya, kemudian akar-akarnya, agar bisa menyelesaikannya.
Kompetensi dasar gandengan dari 3.2 yaitu 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, jadi kalau 3.2 ini merupakan ranah kognitif, aspek pengetahuan, sementara 4.2 ini merupakan ranah keterampilan atau aspek keterampilan. Sehingga di sini kamu dituntut bisa menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Di sini kamu bisa menyelesaikannya. Sehingga kalau kamu mau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, tentunya kamu harus bisa memahami atau mengerti apa itu persamaan kuadrat. Kemudian, adapun tujuan yang ingin kita capai setelah pembelajaran hari ini, yaitu kamu semua, siswa-siswa Bapak semua diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan bentuk persamaan kuadrat berdasarkan definisinya. Jadi, untuk bisa menjelaskan bentuk persamaan kuadrat, maka kamu harus mengerti definisinya. Kemudian kamu paham konsepnya. Sehingga setelah kamu memahami konsep persamaan kuadrat, kamu bisa membedakan mana yang contoh bentuk persamaan kuadrat, mana yang bukan bentuk persamaan kuadrat, berdasarkan definisi dan konsepnya. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dengan ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama yaitu metode pemfaktoran atau faktorisasi. Yang kedua metode melengkapkan kuadrat atau bisa juga sebut metode melengkapkan atau cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga dengan rumus kuadrat atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Di sini ada bagan semacam peta konsep tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi yang akan kita pelajari tentang persamaan kuadrat. Untuk mempelajari persamaan kuadrat ini terbagi atas pengertian persamaan kuadrat dan juga penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, maka kamu terlebih dahulu harus mengerti apa itu persamaan kuadrat. Setelah kamu mengerti, baru bisa kamu selesaikan. Cara menyelesaikannya ada 3 metode atau 3 cara, yaitu memfaktorkan atau faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat atau kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadrat atau dikenal dengan rumus ABC. Jadi kelima poin ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah bagian dari pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke definisi. Matematika berangkat dari definisi agar tidak salah dalam melangkah dan menentukan langkah-langkah penyelesaian. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ya, yang pertama, dia merupakan persamaan, kata kuncinya. Yang kedua,
pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, kalau ada persamaan yang pangkat variabelnya lebih dari 2 atau kurang dari 2, maka itu bukan persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu harus ada variabel yang berpangkat 2. Kita lanjut. Kita ke bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat dengan variabel X adalah sebagai berikut. Kita lihat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Karakteristik dari sebuah persamaan selalu memuat tanda sama dengan. Jadi kalau ada sebuah persamaan, pasti ada tanda sama dengan. Kenapa AX kuadrat BX, bolehkah yang lain? Misalkan AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Boleh, karena X hanya merupakan variabel. Bisa saja kita ganti M, N, atau apa saja yang bisa kita gantikan nilai X di dalamnya. Misalnya kita gantikan Z, berarti menjadi AZ kuadrat ditambah BZ ditambah C sama dengan 0. Kalau variabelnya Z. Karena kebetulan ini variabelnya X, maka bentuk umumnya menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat, jadi ada syarat yang ditetapkan, sehingga ini dikatakan persamaan kuadrat jika A, B, C bilangan real. A di sini, B, C itu harus bilangan real. Di luar bilangan real, contohnya bilangan imajiner, maka ini bukan persamaan kuadrat. Dan A tidak sama dengan 0. Artinya di sini A tidak boleh 0. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, masih bentuk yang sama, bentuk umum. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dalam persamaan kuadrat yang perlu kita pahami untuk menentukan apakah persamaan itu merupakan persamaan kuadrat atau tidak, yang pertama adalah variabel. Yang kedua, koefisien. Yang ketiga, konstanta. Yang keempat, derajat pangkat variabel. Jadi keempat hal ini penting untuk mengidentifikasi apakah sebuah persamaan itu merupakan persamaan kuadrat. Ingat, persamaan selalu mengandung unsur sama dengan. Tapi tidak semua yang mengandung unsur sama dengan adalah persamaan kuadrat. Kita lanjutkan agar lebih detail. Masih bentuk umum. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat seperti definisi awal tadi, bahwa A, B, C harus merupakan anggota bilangan real, atau dalam matematika simbol yang seperti ini disebut elemen. Elemen artinya anggota himpunan bilangan. Karena di sini R, maka dikatakan
A, B, C anggota himpunan bilangan real. Syarat yang kedua, A tidak boleh 0 atau A tidak sama dengan 0. Yang pertama kita lihat variabel. Variabelnya pada persamaan ini yaitu X. Kita lihat letak X di sini, kemudian di sini. Jadi X ada di belakang A dan ada di belakang B. Jadi X di sini dan di sini disebut variabel. Jadi kalau bentuk ini ditanya variabelnya apa, maka jawabannya variabelnya adalah X. Kemudian koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka atau bilangan yang berada di depan variabel. Jadi karena variabelnya X, berarti setiap X ada di depannya sebuah bilangan. Di sini, di sini. Bilangan di depan variabel inilah yang disebut koefisien. Jadi, koefisiennya ada dua, yaitu A dan B. A untuk koefisien X kuadrat, B untuk koefisien dari X. Bisa dipahami ya? Koefisien X kuadrat adalah A, sementara koefisien dari X adalah B. Bisa dipahami? Kita lanjut. Ada namanya konstanta. Jadi konstanta adalah bilangan atau angka dalam persamaan kuadrat yang tidak mengandung unsur variabel. Kita ingat tadi bahwa variabelnya adalah X. A ada X-nya. B ada X-nya. Sementara konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki atau tidak mengandung unsur X atau unsur variabel. Maka kita lihat di sini konstantanya adalah C. Karena pada penulisan C tidak mengandung unsur variabel atau tidak ada X-nya di sini. Bisa dipahami mana variabel, mana koefisien, mana konstanta? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke derajat pangkat variabel. Derajat pangkat variabel ini penting untuk melihat atau mengidentifikasi apakah sebuah persamaan merupakan persamaan kuadrat. Ingat tadi persamaan kuadrat, persamaan yang pangkat dari variabelnya yang tertinggi adalah 2. Kita lihat, ini variabel X, ini variabel X. X yang di sini memiliki pangkat 2, sementara X yang di sini memiliki pangkat 1. Ini kenapa tidak ada? Kalau sebuah bilangan atau sebuah variabel yang tidak dituliskan nilai pangkatnya, berarti itu pangkat 1. Kamu sudah dianggap paham. Jadi setiap ada variabel yang tidak dituliskan seperti ini, Bx, ini menunjukkan bahwa ada X pangkat 1 di sini, tapi tidak pernah dituliskan. Dianggap kamu sudah paham. Jadi cukup diingat saja di sini ada pangkat 1. Saat sebuah pangkat tidak dituliskan, artinya itu merupakan pangkat 1. Kalau kita lihat, pangkat tertingginya adalah 2.
Karena di sini variabelnya pangkat 2, di sini pangkat 1, maka yang paling tinggi 2. Karena ada sebuah variabel yang memiliki derajat pangkat 2 dan tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada pangkat 3, tidak ada pangkat 4, dan seterusnya, maka persamaan ini memenuhi syarat atau ciri-cirinya memenuhi disebut sebagai persamaan kuadrat. Bisa dipahami? Boleh, silakan diperhatikan dulu. Baik, kita lanjut. Sebagai contoh, ada sebuah persamaan kuadrat. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat dulu. Variabelnya yang mana? Ya, X. Di sini X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Yang di sini pangkat 1. Adakah yang pangkatnya lebih dari 2? Tidak. Maka pangkat tertinggi pada persamaan ini dari variabelnya adalah pangkat 2. Maka persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. A adalah koefisien X kuadrat. A di sini nilainya seperti bentuk umum tadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka yang menjadi A atau nilai A yang merupakan koefisien X kuadrat adalah 4. Karena angka di depan X kuadrat adalah 4. Karena di sini positif 4, maka di sini positif 4. Tanda positif tidak pernah ditulis di luar operasi, karena Anda dianggap paham bahwa jika tidak ditulis, berarti dia nilainya positif. Kemudian nilai B adalah koefisien dari X. Kalau A tadi koefisien dari X kuadrat, maka B adalah koefisien dari X. Koefisien dari X adalah bilangan yang berada di depan X. X di sini tadi kita ingat X pangkat 1 tidak dituliskan, tapi ingat ada pangkat 1 di sini. Maka koefisien dari X adalah 3. Kemudian C adalah konstanta. Kita ingat bahwa konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki unsur variabel. Variabelnya X. Di sini ada variabelnya. Ini ada variabelnya. Sementara 5 tidak mengandung unsur variabel. Maka C atau konstantanya adalah 5. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut contoh kedua. Negatif 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Kita lihat variabelnya punya derajat pangkat tertinggi 2. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Kita mau tentukan nilai A, B, dan C-nya. A tadi adalah koefisien X kuadrat atau bilangan yang berada di depan X kuadrat. Maka bisa kita lihat di sini nilai A-nya sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena koefisien atau bilangan yang berada di depan X kuadrat adalah negatif 4. Jika di sini negatif 4, maka nilai A-nya negatif 4. Kita bisa bedakan di sini tadi, karena di sini positif 4, maka A-nya adalah 4. Di sini negatif 4, maka A-nya adalah negatif 4. B-nya, kita lihat, B-nya masih positif 3 atau 3. Karena di sini operasinya adalah tambah 3x. Karena tambah berarti nilainya positif. Maka di sini nilai B-nya adalah positif 3, tuliskan 3. Nilai C-nya
kita lihat, karena di sini ditambah 5, maka berarti nilainya positif 5. Sehingga C atau konstantanya adalah 5. Sampai situ paham? Oke, kita lanjut. 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Kita perhatikan nilai A-nya. Nilai A-nya positif 4, maka kita tuliskan nilai A merupakan koefisien x kuadrat yang nilainya 4. Kemudian kita mau tentukan nilai B. B adalah koefisien dari x. Kita lihat tuh, koefisien dari x adalah bilangan di depan x. Karena di sini operasinya kurang 3, berarti nilainya negatif 3. Sehingga nilai B adalah negatif 3. Kita lihat perbandingan dengan soal nomor 2. Karena di sini ditambah 3, maka di sini B-nya 3 atau positif 3. Karena di sini dikurang 3x, maka nilai B-nya adalah negatif 3. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, untuk nilai C-nya atau konstantanya masih sama, karena di sini tambah 5, di sini juga ditambah 5, maka C-nya atau konstantanya positif 5, atau dituliskan saja 5. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Jadi kalau kita lihat di situ nilai A-nya berapa? Ya, A adalah koefisien x kuadrat. Di sini nilainya positif 4 atau dituliskan 4. Maka kita tuliskan nilai A adalah koefisien x kuadrat yang nilainya 4. B merupakan koefisien dari x atau bilangan yang berada di depan x. Karena di sini operasinya ditambah 3, maka berarti nilainya positif. Maka nilai B yang merupakan koefisien x nilainya 3. Kemudian C, kita lihat perbedaannya dengan soal nomor 3. Di sini di soal nomor 3 tambah 5. Sehingga C atau konstantanya adalah 5. Sementara nomor 4 ini dikurang 5. Maka nilai C atau konstantanya adalah negatif 5. Bisa dilihat perbedaannya ya. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. X kuadrat ditambah 2x tambah 1. Kita mau tentukan nilai A atau koefisien dari x kuadrat. Kalau kita lihat koefisien x kuadrat atau bilangan yang berada di depan x kuadrat berapa? Ya, nilainya 1. Kenapa 1? Karena setiap bilangan yang tidak dituliskan koefisiennya sebenarnya mengandung nilai atau memiliki koefisien 1. Tapi tidak pernah dituliskan. Dianggap kamu sudah mengerti. Sama seperti tadi x pangkat 1 tidak dituliskan. Demikian juga 1x kuadrat tidak dituliskan 1x kuadrat, tapi cukup dituliskan x kuadrat.
Bisa dipahami? Oke, maka bisa kita tuliskan bahwa nilai A yang merupakan koefisien dari X kuadrat atau bilangan yang berada di depan X kuadrat adalah 1. Karena di sini sebenarnya ada nilai 1X kuadrat, tapi tidak pernah dituliskan. Jadi, koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya bukan 0, tapi 1. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. B. B adalah koefisien X. Kita lihat di sini, karena operasinya tambah 2X, maka nilai B adalah 2. Kemudian nilai C, iya, nilai C adalah 1. Karena operasinya tambah 1. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, nomor 6. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat perbedaannya dengan soal nomor 5. Kalau nomor 5, X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Sementara soal nomor 6, negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Perbedaannya terletak pada nilai A atau koefisien dari X kuadrat. Berapa nilainya? Nilainya negatif 1. Jadi yang perlu kamu ingat, jika dituliskan X kuadrat, tidak ada tanda negatif di depannya, maka nilai A-nya berarti 1. Tapi kalau dituliskan negatif X kuadrat, berarti nilai A-nya adalah negatif 1. Jadi sebenarnya di sini ada bilangan negatif 1X kuadrat. Kembali lagi, tidak pernah dituliskan, dianggap kamu sudah mengerti. Jadi setiap ada negatif X kuadrat, kamu harus paham bahwa di depan sini ada negatif 1 baru X kuadrat. Sehingga kan di depan sini ada negatif 1, maka nilai A-nya adalah negatif 1. Oke, kita lanjut. Nilai B-nya sama, yaitu 2, karena operasinya tambah 2X. B adalah koefisien X, sehingga nilai B-nya sama dengan 2. C-nya tetap 1, karena operasinya tambah 1. Sampai di situ paham? Oke. Nomor 7. X kuadrat kurang 2X tambah 1. Oke, kita paham tadi di sini ada 1X kuadrat kurang 2X tambah 1. Tadi tidak pernah dituliskan. Sehingga cukup dituliskan X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya berarti 1. Kenapa 1? Karena sebenarnya di sini ada nilai 1X kuadrat yang tidak dituliskan. Dan tidak ada tanda negatif. Kalau ada tanda negatif di sini berarti nilai A-nya berarti negatif 1. Karena tidak ada tanda negatif berarti nilai A-nya 1. Kemudian nilai B-nya. Nilai B-nya adalah koefisien dari X. Lihat, koefisien dari X. Bilangan yang berada di depan X. Karena operasinya negatif atau kurang 2X, maka nilai B-nya adalah negatif 2. Jadi bukan 2, tapi negatif 2. Karena di sini operasinya kurang. Bisa dipahami? Oke.
Kita lanjut. Konstantanya atau C-nya, karena di sini operasinya tambah 1, maka nilai C-nya 1. Contoh berikutnya. X kuadrat ditambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Kita mau tentukan A, B, dan C. Kalau A, seperti yang tadi, tidak dituliskan dan tidak ada tanda negatif, berarti di sini ada nilai 1. Berarti nilai A-nya 1. Kemudian B-nya, karena operasinya tambah 2, berarti nilai B-nya positif. Maka nilai B adalah 2. Sementara untuk C, di sini operasinya, lihat perbedaannya dengan nomor 7. Di sini operasinya kurang 1. Di sini tambah 1. Karena di sini tambah 1, nilai C-nya 1. Kalau di sini kurang 1, berarti nilai C-nya negatif 1. Bisa dipahami? Oke. Contoh berikutnya. Negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, tidak ada bilangan yang dituliskan dan ada tanda negatif, berarti nilai A-nya negatif 1. Kemudian nilai B-nya, kita lihat koefisien dari X, atau bilangan yang berada di depan X. Nih, karena operasinya kurang 2X, maka nilai B-nya adalah negatif 2. Sementara untuk C, karena di sini operasinya tambah 1, nilai C-nya adalah 1. Jadi sampai di situ bisa dipahami. Silahkan cermati lagi pelan-pelan. Mana yang kamu belum paham, nanti bisa ditanyakan. Bisa kamu tanya di kolom komentar maupun di Google Classroom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada contoh yang lain. 3X kurang 2, 3X kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Kita mau tentukan berapa A, B, dan C-nya. Kalau A-nya kita lihat, A merupakan koefisien yang berada di depan X kuadrat. Berarti di sini berapa? 3. Maka nilai A-nya 3. Kemudian nilai B-nya. B adalah koefisien X. Kita lihat di sini tidak ada yang mengandung nilai koefisien X. Kita lihat di sini tidak ada koefisien X. Kalau tidak ada, maka dia nilainya 0. Kemudian untuk C, kemudian untuk C atau konstanta, konstanta adalah bilangan yang tidak mengandung unsur variabel. Kita lihat di sini berarti 5, karena di sini operasinya tambah 5,
maka konstantanya nilainya 5. Mungkin kamu masih sedikit bingung gimana B-nya kok bisa 0. Sebenarnya ini diringkas penulisannya. Kalau mau kita tuliskan lengkap, maka seperti ini bentuknya. 3x kuadrat ditambah 0x ditambah 5 sama dengan 0. Kenapa ini 0x? Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Nanti hasilnya berarti 3x kuadrat ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 0. Apapun yang ditambahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga kalau ada 3x kuadrat tambah 0, berarti hasilnya 3x kuadrat ditambah 5, berarti ditambah 5. Jadi yang di atas ini merupakan bentuk penulisan sederhananya. Kalau mau ditulis lengkap, maka bentuknya seperti yang di bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat berapa koefisien X. Angka yang berada di depan X. Angka yang berada di depan X nilainya 0. Sehingga nilai B-nya sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. 3x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini bisa kita lihat nilai A-nya adalah 3. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien di depan X atau bilangan di depan X. Ingat tadi kalau tidak dituliskan berarti di sini ada bilangan 1. Karena operasinya penjumlahan atau tambah, maka berarti nilai B atau koefisien X-nya adalah 1. Kemudian kita mau tentukan nilai C atau konstantanya. Konstantanya 0. Karena tidak ada dituliskan, berarti nilainya 0. Tapi kan tidak ada di sini. Bagaimana bisa 0? Kalau kita mau tuliskan lengkap seperti yang di atas, maka penulisannya jadi seperti ini. 3x kuadrat ditambah x ditambah 0 sama dengan 0. Seperti yang di atas tadi, setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kalau ada 3x kuadrat ditambah x ditambah 0, maka hasilnya tinggal 3x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Jadi ini bentuk penulisan sederhana, yang ini bentuk penulisan lengkap sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau kita lihat dari sini, jelas kita bisa lihat bahwa nilai A-nya 3, nilai B-nya 1, nilai C-nya 0. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, 4x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Kita mau menentukan nilai A, B, dan C-nya. Kalau kita lihat sekilas di sini berarti nilai A-nya 4 ya. Koefisien dari x kuadrat nilainya 4. Kemudian B, nilai B-nya yaitu koefisien dari x. Di sini ingat ada bilangan 1 di depan X, tapi tidak pernah dituliskan. Kemudian karena di sini tanda operasinya adalah kurang, berarti koefisien dari X nilainya negatif 1. Karena koefisien dari X nilainya negatif 1, berarti nilai B-nya adalah negatif 1.
Kemudian nilai C konstanta yang tidak memiliki variabel X. Tidak memiliki variabel X, tidak tertulis di sini, atau boleh dikatakan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kalau kita tulis lengkap, maka menjadi 4x kuadrat dikurang x ditambah 0. Karena setiap yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga kalau ada 4x kuadrat dikurang x tambah 0, maka hasilnya tetap 4x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Jadi ini merupakan bentuk penulisan sederhana, yang ini bentuk penulisan lengkap sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Di situ bisa dipahami. Oke, lanjut. Negatif 4x kuadrat kurang x sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini berarti A-nya adalah negatif 4, kemudian B-nya negatif 1, maka C-nya tidak ditulis di sini, berarti tidak ada berarti nilainya 0. Kalau kita mau tuliskan lengkap persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya, maka menjadi negatif 4x kuadrat dikurang x ditambah 0 sama dengan 0. Kita lanjut. Negatif 4x kuadrat dikurang 5. Jadi kalau kita lihat di sini yang ada adalah nilai A dan nilai C. Nilai B-nya tidak tertulis. Berarti kalau tidak ditulis dalam persamaan itu, nilai B-nya nanti sama dengan 0. Oke, kita lihat. Di sini A-nya adalah negatif 4. Karena di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat nilainya negatif 4. Kemudian B-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Atau koefisien x-nya tidak ada di sini, maka B-nya 0. Kemudian C-nya negatif 5. Karena di sini operasinya dikurang 5. Jika ingin dituliskan dalam bentuk umum persamaan kuadrat, maka menjadi negatif 4x kuadrat ditambah 0x dikurang 5 sama dengan 0. Lebih jelas lagi bahwa di sini koefisien dari koefisien dari x atau nilai B-nya yaitu bilangan yang berada di depan x sama dengan 0. Kenapa begini? Karena jika ini dikalikan hasilnya 0. Karena nanti hasilnya tetap negatif 4x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. X kuadrat sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita ingat bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan yang derajat pangkat tertinggi dari variabelnya pangkat 2. Apakah ini memenuhi? Kita lihat. Kalau kita lihat A-nya yaitu koefisien dari x kuadratnya, karena di sini ada negatif dan tidak ada angka atau bilangan yang ditulis di depannya, berarti di sini ada angka 1 atau bilangan 1. Di depannya ada tanda negatif, maka nilai A-nya negatif 1. B-nya mana? C-nya mana? Karena tidak ada, berarti nilainya B sama dengan koefisien dari X nilainya 0. C juga karena tidak ada di sini, maka C nilainya 0.
Jika ingin kita tuliskan dalam bentuk umum persamaan kuadrat, bentuknya seperti ini. Negatif X kuadrat ditambah 0X ditambah 0. Jadi karena 0 kali X hasilnya 0, maka nanti hasilnya menjadi negatif X kuadrat tambah 0 tambah 0. Karena ditambahkan dengan 0, maka hasilnya tetap negatif X kuadrat. Jadi ini bentuk penulisan sederhananya. Kalau mau dituliskan dalam bentuk persamaan umum atau bentuk umum persamaan kuadrat, maka penulisannya jadi seperti ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Contoh ke-7, X kuadrat sama dengan 0. Kita bandingkan dengan nomor 6. Nomor 6 negatif X kuadrat. Di sini X kuadrat. Ingat, kalau tidak ada tanda negatif di depan X, berarti nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat itu nilainya iya 1 atau positif 1, cukup dituliskan 1. Artinya kamu sudah paham bahwa kalau tanda positif pada satu bilangan tidak dituliskan kecuali dalam operasi. Kita lanjut, sama seperti nomor 6, B-nya tidak ada, C-nya tidak ada, maka nilai B-nya 0 dan C-nya 0. Kalau mau dituliskan dalam bentuk yang lengkap atau sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, maka menjadi X kuadrat ditambah 0X ditambah 0 sama dengan 0. Karena ini nanti hasilnya juga 0, maka hasil akhirnya tetap X kuadrat sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke nomor 8. X pangkat 3 ditambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Ingat, matematika sangat detail dan teliti. Jadi jangan buru-buru, ini cari A-nya, cari B-nya, cari C-nya. Ternyata salah. Jadi yang pertama penting adalah kita lihat derajat pangkatnya. Definisinya tadi di awal bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan yang derajat pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sementara di sini variabel X-nya memiliki pangkat 3. Karena variabel X-nya memiliki pangkat 3 dan 3 itu lebih besar dari 2, maka apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Tidak. Maka ini bukan bentuk persamaan kuadrat. Oke. Karena apa? Karena pangkat tertinggi variabelnya berpangkat 3. Kita lihat X-nya pangkat 3. Sementara kalau persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya hanya boleh pangkat 2. Bisa dipahami untuk contoh nomor 8. Oke, terakhir contoh nomor 9. 2X tambah 8 sama dengan 0. Ingat lagi kembali ke definisi. Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi variabelnya berpangkat 2. Di sini apakah ada pangkat dari variabelnya yang berpangkat 2? Tidak. Yang ada hanya X pangkat 1. Maka ini bukan persamaan kuadrat. Itu sebabnya
disyaratkan tadi A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka tidak akan memiliki variabel dengan pangkat 2. Ya. Karena pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. X-nya di sini hanya pangkat 1. Sementara kalau persamaan kuadrat harus pangkat 2. Jadi yang seperti ini juga bukan bentuk persamaan kuadrat. Ya, sebagai catatan. Ini kalau nanti X pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya bukan persamaan kuadrat. Tidak ada nilai X kuadratnya atau koefisien X kuadrat sama dengan 0. Ini juga bukan bentuk persamaan kuadrat, tapi nanti akhirnya berubah menjadi persamaan linear. Ingat kembali, apa itu persamaan linear? Adalah bentuk persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabelnya berpangkat 1. Itu sebabnya kalau A tidak sama dengan 0 harus dipenuhi, sebab jika tidak maka persamaan kuadrat itu berubah menjadi persamaan linear. Lanjut, kita lanjutkan ke akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar? Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Biasa ditulis X1 dan X2 jika bentuk umumnya memuat variabel X. Maka berapa nilai X yang memenuhi persamaan ini? Artinya yang membuat ruas kiri nilainya menjadi 0. Contoh, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini kita tahu bahwa ini merupakan bentuk persamaan kuadrat dengan A1, B-nya karena tidak ada koefisien dari X di sini berarti 0, C-nya negatif 4. Maka akarnya atau X1-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita masukkan nilainya, kita substitusikan 2 ke dalam persamaan ini, maka menjadi 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 4, hasilnya 0. Karena nilai 2 ini memenuhi persamaan di atas, jika disubstitusikan nilainya sama dengan 0, maka 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar yang lain adalah negatif 2. Karena kalau kita substitusikan seperti yang pertama tadi, maka negatif 2 kuadrat kurang 4, negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif menjadi positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 kurang 4 sama dengan 0. Maka negatif 2 juga memenuhi persamaan X kuadrat kurang 4 jika nilainya disubstitusikan. Sehingga 2 dan
negatif 2 merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Bisa dipahami? Kita lanjut. Ada beberapa cara mencari akar-akar persamaan kuadrat seperti kita paparkan di awal tadi. Yang pertama, faktorisasi atau memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan terakhir rumus ABC. Jadi 3 ini yang akan kita pelajari. Pilih kada Pak. Tapi pada pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang faktorisasi atau cara memfaktorkan. Yang dua akan dipelajari pada pertemuan virtual berikutnya. Faktorisasi. Kita ambil bentuk umumnya masih sama, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sebagai contoh, kita buat sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita lihat cirinya bahwa variabelnya X ada yang memiliki derajat pangkat tertinggi 2, sehingga ini memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. Maka bentuk persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Kita bisa jabarkan dari persamaan kuadrat ini mana nilai dari A, yaitu 1, karena koefisien dari X kuadrat adalah 1 di depan sini yang tidak pernah dituliskan. Kemudian B yaitu koefisien X sama dengan 7. Kemudian C konstanta yang tidak mengandung unsur X adalah 12. Oke, karena di sini ada 1, kita ambil, tuliskan di sini 1 dikali 12. 12 ini dari mana? Dari nilai C. Jadi di sini nilainya A kali C. A kali C berarti 1 kali 12. Hasilnya 12. Oke. 12 ini yang merupakan hasil dari A kali C, kita faktorkan. Artinya berapa dikali berapa yang hasilnya 12. Kita daftarkan dulu. 1 kali 12 hasilnya 12. Kemudian 2 kali 6 hasilnya juga 12. Kemudian 3 kali 4 hasilnya 12. Bisa saja nanti ditulis di bawah sini 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1, tapi tetap saja nilainya sama seperti itu. Jadi cukup dituliskan 3 faktor ini saja, atau 3 faktorisasi ini saja. Oke, dari 3 hasil pemfaktoran ini, mana yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan atau yang kita cari adalah faktor yang jika dikalikan hasilnya sama dengan C, yaitu sama dengan 12. Kemari. Jadi mana dari faktor ini atau dari faktorisasi ini yang jika dikalikan hasilnya 12? Ketiga-tiganya memenuhi syarat untuk syarat pertama. Karena ketiga-tiganya jika dikalikan, masing-masing faktornya akan menghasilkan nilai 12. Syarat kedua,
Karena syarat pertama tiga-tiganya masih memenuhi. Syarat kedua, jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B atau hasilnya sama dengan 7. Oke. Dari ketiga ini tadi, tiga-tiganya memenuhi syarat pertama. Tapi syarat kedua, kita lihat mana yang jika dijumlahkan faktor-faktornya tadi menghasilkan nilai 7. 1 tambah 12 hasilnya 13, bukan berarti. 2 dikali 6, atau kita tambahkan 2 tambah 6 hasilnya 8, bukan yang kita minta 7. Maka 3 tambah 4 yang hasilnya 7. Maka kita peroleh faktorisasi yang memenuhi nantinya 3 kali 4. Oke, dari mana datangnya tambah 3 dan tambah 4? Kalau nilai 3 dan 4 kita dapatkan dari sini. 3, kemudian 4. Lalu operasinya kenapa kita pilih tambah, kenapa tidak kurang? Sebab yang akan menjadi tujuan adalah jika ini ditambah dengan ini, hasilnya harus 7. Maka keduanya harus positif. Jika salah satu negatif, maka hasilnya tidak akan 7. Misal, negatif 3 tambah 4. Maka hasilnya menjadi positif 1. Atau kita ubah posisinya. Tambah 3 kurang 4. Maka 3 kurang 4 negatif 1. Itu makanya kenapa di sini operasinya tambah. Karena di sini positif, 3 tambah 4 maka hasilnya 7. Paham? Kita lanjut. Kita ambil yang sebelah sini dulu. Yang X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ambil sebuah persamaannya. Karena X tambah 3 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Kita ambil faktor yang satu dulu. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita ambil yang dari sini. Saat kamu belajar di SD atau oleh guru-gurumu sebelumnya, langsung saja dibilang kalau X tambah 3 maka tambah 3 atau positif 3 ini pindah ruas menjadi negatif. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Kalau di sini negatif, nanti pindah jadi positif. Ingat, dalam matematika tidak ada istilah pindah-pindah. Kali ini kita luruskan konsepnya agar kamu paham. Dalam matematika, kalau seperti ini berarti konsepnya persamaan karena mengandung nilai sama dengan. Nah, kalau ada X tambah 3 sama dengan 0, maka perlakuan di ruas kiri harus sama dengan perlakuan di ruas kanan. Kalau ruas kiri ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi, maka ruas kanan juga harus ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Itu konsep persamaan. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah kita ingin menghilangkan 3, atau kita ingin mengeliminasi 3 sehingga hanya tersisa X di ruas kiri. Maka untuk menghilangkan positif 3 atau tambah 3,
kita kurang 3 atau kita kasih negatif 3 agar tujuannya 3-nya menjadi 0 sehingga X tambah 0 menjadi X. Karena di ruas kiri kurang 3, maka berlaku tadi konsep persamaan, apa yang dilakukan pada ruas kiri harus dilakukan pada ruas kanan. Maka ruas kanan juga harus kita kurang 3 menjadi 0 kurang 3. Sampai situ paham? Oke. Selanjutnya tinggal, karena 3 kurang 3 sama dengan 0, tinggallah hasilnya di ruas kiri X, di ruas kanan 0 kurang 3 hasilnya negatif 3. Jadi kalau gurumu dulu mengatakan kalau dari ruas kiri ke ruas kanan pindah aja dan berubah tanda dari positif jadi negatif. Jadi di sini positif 3, maka X sama dengan negatif 3. Benar, tidak salah. Tapi akhirnya kamu tidak paham konsep persamaannya. Itu termasuk trik atau cara cepat agar kamu cepat menyelesaikan sebuah soal. Dianggap proses yang ini kamu sudah paham. Tapi kebanyakan sampai kamu nanti SMA dan seterusnya, yang kamu pahami hanya teknik pindah ruas. Padahal dalam matematika tidak ada istilah pindah ruas. Oke, jadi kalau sekali lagi, kalau X tambah 3 ini pindah ruas, itu merupakan cara cepat. Nah, kalau kamu saat itu dijelaskan konsep ini mungkin bingung. Jadi gurumu mempermudah kamu dalam memahami cara penyelesaian soal sehingga dikatakan pindah ruas. Di tingkat SMP, di tingkat yang lebih tinggi, kamu harus bisa mengetahui sekarang bahwa sebenarnya konsep pindah ruas itu tidak ada. Itu hanya cara mempermudah kamu lebih cepat memahami cara menyelesaikan soal. Karena merupakan konsep persamaan, maka yang kita gunakan adalah prinsip-prinsip konsep persamaan, yaitu apa yang dilakukan di ruas kiri harus sama yang dilakukan dengan ruas kanan. Tapi kan lebih cepat, Pak. Iya. Kalau kamu sudah paham ini, silakan pakai cara yang tercepat. Di sini hanya Bapak memahamkan konsep yang sebenarnya seperti ini. Langkah ini mau kamu tidak pakai, langsung hasilnya saja boleh. Langsung X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 boleh. Dengan catatan kamu sudah paham proses kenapa bisa jadi negatif 3. Tidak lagi istilah pindah ruas. Paham? Kita lanjut ke faktor yang X tambah 4. Kita ambil bahwa X tambah 4 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, bisa saja langsung kita cari X sama dengan negatif 4. Sini Bapak paparkan prosesnya, kenapa muncul negatif 4, karena kita ingin menghilangkan positif 4, maka harus kita kurang 4. Ruas kiri dikurang 4, maka ruas kanan juga harus dikurang 4. Sini X tambah 4 kurang 4, 4 kurang 4, 0. Maka tinggal tersisa X di ruas kiri. Sementara di ruas kanan, 0 kurang 4 sama dengan negatif 4. Bisa dipahami prosesnya ya. Oke. Kita dapatkanlah bahwa nilai X1 atau akar yang pertama negatif 3, nilai X2 atau akar yang kedua dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 4. Bisa dipahami prosesnya?
Jadi tanda panah dan coret-coret ini dalam penyelesaian soal tidak perlu kamu tuliskan seperti ini, panah ke sini, bulat-bulat, tidak usah. Ini hanya mempermudah kamu melihat bagaimana proses penyelesaiannya. Jadi cukup nanti kamu tulis seperti ini saja dalam menyelesaikan soal. Faktorkan, cari faktorisasi dari C yaitu 12, berapa kali berapa, yang jika dijumlahkan nanti hasilnya 7, maka dapat 3 kali 4 sama dengan 12, jika 3 tambah 4 hasilnya 7, maka kita tuliskan X di sini 1X karena di depan X kuadrat atau A sama dengan 1, maka di sini tulis X. Nanti kalau di sini 5 berarti di sini 5X. Karena di sini 1 berarti ini 1X atau X saja dituliskan, di sini X. Faktornya tadi 3 dan 4. Ingat kalau persamaannya semuanya positif atau penjumlahan, maka faktornya ini juga tambah, di sini tambah. Dan hasilnya nanti di bawah nilai akar-akarnya negatif dan negatif. Jadi kalau menyelesaikan soal begini saja ditulis, tidak perlu pakai tanda panah seperti yang tadi. Tadi hanya mempermudah kamu memahami proses penyelesaian soal. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Menentukan akar persamaan kuadrat untuk nilai A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat nilai A-nya 1, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Ini bentuk umumnya, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Ambil contoh, 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita jabarkan, kita ambil nilai A, B, dan C-nya, berarti A-nya 2, B-nya 7, C-nya 6. Ini yang dikatakan A-nya tidak sama dengan 1, karena A-nya di sini nilainya 2. Ya, lanjut. Seperti yang tadi, kita ambil nilai A kali nilai C. Maka di sini kita tuliskan 2 kali 6 sama dengan 12. Ya, nilai A-nya 2, nilai C-nya 6, maka 2 kali 6, 12. 12 ini yang kita faktorkan seperti tadi. Berapa kali berapa yang hasilnya 12. Kita daftarkan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ada 3 yang memungkinkan faktor-faktor dari 12 itu jika dikalikan hasilnya 12. Yang dicari adalah jika dikali hasilnya 12. Nah, ketiganya memenuhi syarat masih. Jika dikalikan hasilnya 12. Nih, ya. Dari mana 12? 12 adalah perkalian A dengan C. Perlu diingat A kali C, yaitu 2 kali 6, hasilnya 12. Itu yang kita faktorkan. Kemudian jika dijumlahkan, hasilnya B. Berapa B? B-nya 7. Kembali lagi kita temukan bahwa yang sesuai dengan dua syarat tersebut adalah 3 kali 4. Karena kalau 3 kali 4, 12. 3 tambah 4, 7. Nah, kita selesaikan. Kita faktorkan seperti ini. Oke. Mungkin kamu bingung nih datangnya dari mana. Kita jelaskan satu persatu. 2X ini ditulis 2X karena nilai A-nya 2. Maka ditulis 2X. Di sini juga 2X.
Jadi kalau di sini X kuadrat saja, berarti di sini 1X, 1X. Atau cukup ditulis X, X. Karena di sini 2X kuadrat, maka di sini ditulis 2X, 2X. Sampai situ paham? Oke, kita lanjut. 3 didapat dari faktor yang kita temukan tadi. Nah, kita tandai tadi bahwa yang memenuhi syarat adalah 3 kali 4. Maka 3 kita tuliskan di sini. Kenapa tambah 3? Karena positif 3. Sini semuanya positif atau penjumlahan, maka di sini pasti semuanya tambah. 4 kita ambil dari faktor yang satunya lagi. Kemudian kenapa muncul 2 di sini? 2 ini diambil dari nilai A. Jadi kalau di sini tadi 1 atau X kuadrat atau nilai di sini 1, ini dibagi 1. Karena dibagi 1 tidak berpengaruh, maka pada soal yang pertama tidak dituliskan. Sedangkan di sini nilai A-nya tidak sama dengan 1. Karena di sini nilai A-nya sama dengan 2, maka di sini pembaginya 2. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kita ambil yang sebelah sini. Kita ambil yang sebelah sini. Bisa dilihat, ini perkalian. Sama misalnya kita ambil misalnya 2 kali 3 per 3. Kan bisa kita coret 3 dengan 3, tinggal hasilnya 2. Ini sama. Mana yang bisa kita bagikan? Kalau kita bagikan yang sebelah sini, 2 bagi 2 bisa. Tapi 3 bagi 2 akan menjadi pecahan. Kalau kita bagikan dengan yang sebelah sini, maka 2 bagi 2 bisa dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Maka yang memungkinkan untuk dibagi dengan 2 yang ini. Maka yang sebelah sini tidak berubah nilainya karena tidak kita bagikan dengan 2. Maka kita jabarkan di sini 2X tambah 3 sama dengan 0. Seperti yang tadi. Dari mana nilai sama dengan 0? Ini. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini. Sama seperti tadi prinsipnya, hilangkan nilai 3. Kalau kamu bisa cepat berpikirnya langsung 2X sama dengan negatif 3. Tapi prosesnya Bapak jelaskan di sini. Sama seperti soal sebelumnya. Maka didapat 2X sama dengan negatif 3. Kemudian yang mau kita cari adalah nilai X, bukan nilai 2X. Maka agar ini menjadi X, maka harus Bapak bagi dengan 2. Agar nanti 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 kali X, X. Hingga di sini Bapak bagikan 2. Ingat prinsip persamaan. Apa yang dilakukan di ruas kiri harus sama dengan yang dilakukan di ruas kanan. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga harus dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali X, tinggal X. Negatif 3 bagi 2. Ingat, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 3 bagi 2, 3 per 2. Maka didapat X yang pertama negatif 3 per 2. Kita ambil yang sebelah sini. Karena tadi sudah kita bagi 2 bagi 2, 1. 1 kali X, X. Maka kita tuliskan di sini X. Kemudian 4 bagi 2, 2. Maka kita tuliskan di sini tambah 2. Sama dengan 0. Jadi ini hasil pembagian dari 2X tambah 4 per 2
hasilnya menjadi X tambah 2 sama dengan 0. Prinsipnya sama, untuk menghilangkan 2, maka kurang dengan 2. Karena di ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan juga dikurang 2. X tambah 2 kurang 2, 2 kurang 2, 0, 0 tambah X, X. 0 kurang 2, negatif 2. Maka kita dapat bahwa akar yang kedua adalah negatif 2. Nah, bisa kita simpulkan, jadi X1-nya sama dengan negatif 3/2, dan X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Bisa dipahami? Sama seperti yang tadi, untuk menyelesaikan soal nanti, kamu tidak perlu membuat tanda panah, kotak-kotak, lingkaran seperti ini. Ini berada pada buku coret-coret. Yang cukup kamu tuliskan seperti ini saja prosesnya. Ini soalnya, cari nilai A kali C, 12, faktorkan 12, ambil faktor yang jika dikalikan hasilnya 12, jika dijumlahkan hasilnya 7. Kenapa? Karena nilai B-nya 7. Dapat 3 dan 4. Masukkan nilainya. 2X di sini diambil dari nilai A. A-nya 2, berarti di sini 2X, 2X. Karena tadi faktornya 3 dan 4, maka tuliskan di sini tambah 3 tambah 4. Kenapa di sini tambah? Karena di atas semuanya positif atau tambah. Per 2. Per 2-nya diambil dari nilai A. Kemudian dibagikan. Mana yang bisa dibagi? Yang mungkin dibagi pada kondisi ini sebelah kanan. Yang sini. Maka ini kita bagi, yang ini kita biarkan. Ini penjabarannya sampai didapat X sama dengan negatif 3/2. Yang sebelah sini, karena 2X tambah 4 kita bagi 2, maka 2X bagi 2, X, atau 1X, 1 tidak perlu dituliskan, maka cukup dituliskan X, ditambah 4 bagi 2, 2. Dan seterusnya prosesnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatlah X1 min 3/2 dan X2 negatif 2. Sampai di situ bisa dipahami? Oke. Selanjutnya bentuk AX kuadrat tambah BX. Kalau dari bentuk ini berarti bisa kita simpulkan nilai C-nya sama dengan 0. Ya, kita ambil contoh. X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya sama dengan 0. Karena tidak ada dituliskan, berarti dia nilai C-nya sama dengan 0. Ini bisa kita jelaskan. Kita faktorkan. Kita keluarkan, karena di sini X kuadrat, kita keluarkan X-nya. Kurang 4. Kenapa? Karena kalau kita kalikan ke dalam, X kali X, X kuadrat, kurang X kali 4, 4X, sama dengan 0. Jadi, ini merupakan faktorisasi dari persamaan kuadrat yang di atas. Sampai situ paham? Kita ulangi. Difaktorkan karena dikeluarkan nilai X kuadratnya. Jadi kita keluarkan nilai X-nya. Nah, kalau kita kalikan ke dalam juga menjadi X kali X, X kuadrat, dikurang X kali 4 sama dengan 4X. Maka ini merupakan faktorisasi dari persamaan kuadrat ini. Kita lanjut. Kita ambil nilai yang ini, faktor pertama. Karena ini perkalian, maka yang pertama kita ambil X sama dengan 0, yang kedua nanti kita ambil X kurang 4 sama dengan 0. Yang pertama kita ambil X sama dengan 0,
Kemudian yang kedua, X kurang 4 sama dengan 0. Seperti yang tadi, bahwa untuk menghilangkan negatif 4 berarti harus kita tambah 4. Sehingga hasilnya X tambah 0. Di sini berarti juga harus kita tambah 4. Maka X kurang 4 sama dengan 0. Kita dapat bahwa X1-nya 0, X2-nya 4. Prosesnya sudah dijelaskan seperti soal sebelumnya. Kembali lagi, kalau kamu sudah paham konsep persamaannya, boleh saja berpikir cepat. Oh, kalau X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kamu ambil cara cepat, tapi tidak paham konsep. Tapi kalau kamu sudah menguasai konsep, ambil cara yang paling cepat. Nah, kita simpulkan bahwa X1 dari persamaan kuadrat tersebut adalah 0 dan X2-nya 4, atau akar-akarnya adalah 0 dan 4. Sampai situ paham? Oke. Terakhir, bentuk AX kuadrat tambah C. Kalau kita lihat di sini bahwa yang bernilai 0 adalah nilai B-nya. Ya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini kan bisa kita lihat bahwa A-nya 1, C-nya negatif 9, B-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Kita selesaikan. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini berarti ya, seperti tadi, kita ambil cara cepat. Kalau kamu sudah menguasai konsepnya, berarti X kuadrat sama dengan 9, kan gitu ya. Oke. Karena X kuadrat sama dengan 9, kita mau nyari nilai X. Akarkan sebelah kiri agar hilang kuadratnya. Maka akar dari X kuadrat sama dengan X, akar dari 9. Kenapa ini ada plus minus? Karena kalau kita ambil yang plus berarti, atau positif 3 kali positif 3 hasilnya 9. Kita ambil yang negatif, negatif 3 kali negatif 3 juga hasilnya 9. Itu artinya di sini tanda plus minus atau positif negatif. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan negatif 3 karena kedua-duanya memenuhi. Oke, terakhir, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 9x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Masih sama. Kita lihat bahwa A nilainya 9, C-nya nilainya negatif 9, sementara B-nya tidak ada, atau B-nya sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hampir sama. Kita faktorkan 3x. Kenapa kita ambil 3x? Kita akarkan 9. Akar dari 9 3. Maka kita ambil di sini 3x. Sini juga 3x. Kemudian yang menjadi kunci, jika di sini operasinya kurang atau negatif, maka tandanya pasti berbeda. Boleh di sini yang kurang, boleh di sini yang kurang. Boleh di sini yang tambah atau boleh di sini juga yang tambah. Tapi tandanya harus berbeda, satu kurang, satu tambah. Kemudian kita akarkan 9. Akar dari 9 3, maka di sini kita letakkan 3. Di sini juga 3. Perlu diingat karena di sini negatif atau kurang, maka di sini tandanya berbeda. Kita ambil yang sebelah sini.
3x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita langsung saja 3x berarti sama dengan negatif 3. Itu makanya di sini 3x sama dengan negatif 3. Karena 3x sama dengan 3, prosesnya sudah ada di dalam pikiran, jadi cara cepat saja. Maka nilai x-nya berarti negatif 3 dibagi 3. Karena negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1, maka akar yang pertama adalah negatif 1. Yang sebelah sini kita ambil 3x kurang 3 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 3. Bisa dipahami ya, 3x sama dengan 3, karena 3x kurang 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3, x sama dengan 3 bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi akar yang kedua adalah positif 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa akar-akarnya yang pertama x1 sama dengan negatif 1, dan akar yang kedua x2 sama dengan 1. Oke, silakan diulang-ulang videonya, kamu tonton agar kamu lebih memahami proses-proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan yang paling utama, kamu harus menguasai terlebih dahulu konsep apa itu persamaan kuadrat, ciri-ciri, mana variabel, mana koefisien A, mana koefisien B, mana konstanta, itu juga harus kamu kuasai agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kali ini kita cukupkan sampai di metode faktorisasi atau memfaktorkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke metode yang kedua. Terima kasih.